Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasang telinga, buka pikiran, dan dengarkan. Stay tune on volume. Oke, kembali lagi bersama saya Wirid Prajati di podcast Lantunan Pelajar. Nah, di sini dalam program acara PNP, puisi dan pantun. Oke, nah bagi teman-teman yang mau titip salam buat teman dekat, sahabat, keluarga maupun sanak saudara, bisa DM di IG PDIPM Kabupaten Semarang, juga bisa WhatsApp di 089541281778. Oke. Nah, oke, ini ada ketum dari Kendal. Itu dari Demak, ketum dari Demak. Oke. Halo Tum. Selamat bergabung. Nah, jadi di sini kita akan membacakan puisi dan pantun. Nah, oke, didengarkan ya teman-teman dari penjuru dunia maupun di seluruh Indonesia. Oke. Cintaku, cinta kilat, semakin digosok, semakin mengkilat. Kalau ayam sangat berat, cepat-cepat kirim surat. Wah, ini ya. Jadi kalau kita jatuh cinta, kalau kita kangen, ya katakanlah. Cinta adalah anugerah, teman. Cinta adalah pemberian dari Sang Maha Pencipta. Katakanlah, nanti kalau kita tidak mengatakan, kita akan menyesal kemudian hari. Sekarang ayo katakanlah gitu. Ayo katakanlah bahwa cinta, kalau jatuhnya katakanlah, nanti akan menyesal walaupun perempuan ataupun laki-laki. Cepat-cepat mengatakan itu lebih baik gitu. Lanjut, untuk pantun yang selanjutnya adalah beribu-ribu pohon getah, hanya satu pohon beringin. Beribu anak sekolah, hanya satu yang aku ingin. Nah, ini. Oke, terima kasih Mbak Eliswis, mungkin Mbak Elisa itu, selamat gabung. Ya, ini pantun ini itu ketika ya kita bisa tahu kan di sekolah. Ngebujuin banget sih. Jadi kita sudah tahu kan di sekolah kita kan pasti punya pandangan satu mata yang tertuju pada seorang. Nah, dari sekian ratus, sekian ribu siswa sekolah itu pasti teman-teman di sana di rumah pasti punya idaman gitu. Seperti saya sendiri punya juga idaman gitu. Nah, tapi gak apa, itu sudah wajar gitu. Aduh. Kemudian ayam hitam, telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Ayam hitam, isinya putih, kalau tersenyum manis sekali. Aduh, ini bucin banget aku sumpah. Lucu. Jadi parah ya. Kalau senyum manis sekali ya, memang sih. Sebenarnya laki-laki dan perempuan itu sangat manis. Jangan kebanyakan gula. Ada yang manis tapi bukan gula. Ada yang cantik tapi bukan kamu. Aduh, kemudian pantun selanjutnya, memang enak buah rambutan. Masak sedikit bisa dimakan. Memang enak jadi perempuan. Cantik sedikit jadi rebutan. Nah, ini tapi teman-teman yang di rumah, jika rebutan cewek itu sebuah tidak pantasan bagi kita cowok ya. Saya cowok sendiri tidak mau rebutan dengan cewek, karena cewek itu sekarang 1:10. Kita bisa mengantongi banyak cewek, guys. Ya, maaf yang cewek ya gitu. Nah, bolos gak sekolah? Oke, terima kasih pertanyaan dari Mbak Elisa. Pernah bolos gak pas sekolah? Ya, dulu sih waktu SD ya. Kalau saya sendiri ya mungkin ya SD itu pernah 2 kali sih. Tapi kan itu kan sebelah sekolah saya kan ada sebuah SD ya. SD yang itu waktu itu pas bumbunya main game online lah, itu saya sama teman saya main game online di situ. Wah, terus diparahi gitu sama guru. Ya, ketahuan. Marahin gitu. Nah, kemudian SMP juga pernah bolos. Main game juga kelas 1 masih belum. Tapi selanjutnya udah jarang bolos. Sampai tapi kuliah ini bukannya bolos ya, ketabrakan jam dengan kegiatan gitu. Itu Mbak Elisa atau Elisa ya, Eli Wals. Nah, gabung.
Nah, kita lanjutkan ini ya. Pergi ke pasar membeli kaleng. Beli kaleng di Tanah Abang. Walaupun pacar kurang ganteng, tetap saja aku sayang. Ya ini. Ini adalah kualitas tingkat tertinggi dalam sebuah hubungan. Jadi semakin dewasa kita itu semakin tidak memperhatikan fisik. Yang terpenting nyaman. Yang nyaman akan kalah dengan yang cantik. Yang cantik akan kalah dengan yang nyaman gitu. Ya semua itu kenyamanan lah gitu. Oke. Nah kemudian selanjutnya itu jalan-jalan ke Jalan Cina. Kota Cina banyak celana. Jangan-jangan katakan cinta karena saya sudah ada yang punya. Terima kasih Mbak Anissa April sudah bergabung. Sebenarnya ketika kita menyatakan cinta orang yang sudah punya itu sebuah tidak pantas ya, katakanlah moto apa ya, kayak kata-kata sebelum jalur kuning melengkung itu sebuah, menurutku tidak baik sih untuk kita lakukan karena merebut kepemilikan orang itu sangat menyakitkan. Contoh kecilnya kalau teman-teman direbut kepunyaan teman-teman ya di rumah mungkin direbut apa gitu, mungkin teman-teman tidak merasa enak, ya itulah. Maka janganlah merebut pemilikan orang lain. Cobalah sekarang itu imbang antara logika dan perasaan itu. Nah selanjutnya jalan-jalan pakai perahu ke Pulau Kelapa. Jangan pura-pura tidak tahu. Kemarin jalan berdua dengan siapa? Hayo ini yang selingkuh ini pantunya menyinggung orang yang selingkuh. Teman-teman mungkin ya apa ya? Saya pernah disampaikan sih. Ya misal kalau ada yang deketin aku kan, aku kayak gini aja nggak apa-apa, nggak berantakan juga nggak apa-apa, nanti biar nggak ada yang deketin. Terus saya bilang nggak apa-apa tuh yang udah deketin, itu adalah ujian. Waduh berat memang. Sebenarnya menjaga itu lebih berat. Istiqomah itu berat guys. Kita sudah di tingkat istiqomah, menjaganya itu berat. Maka tetaplah ikhtiar, telah berusaha untuk menjaga hubungan, selalu berpikir husnuzon, jangan suuzon nanti takutnya. Biasakan berpikir husnuzon pada sebuah tindakan gitu. Yang terakhir untuk pantunya, jangan menulis di atas kaca, menulislah di atas meja. Jangan menangis karena cinta, menangislah karena dosa. Waduh, ini kebiasaan kita. Kalau belum move on nangis belum ya tidak kelar. Sebenarnya yang kita lebih tangis itu, yang lebih biaya kita tangis itu bukan karena kita diputusin, tapi karena dosa kita itu seberapa gunung dosa kita, seberapa membumi. Ya gitu. Kalau kita menangis cinta tidak akan selesai. Move on lah. Masih banyak di sana luar sana yang memperhatikanmu, menyayangimu. Nah, sebenarnya cinta itu tidak. Nah ya, kalau orang lain jatuh cinta pada kita, itu orang lain jatuh pada kita, tapi orang lain jatuh cinta pada kita, tapi kita tidak jatuh cinta pada orang itu. Ya cobalah buat hubungan gitu. Sebenarnya soal itu kita permudah. Kita dekatin dulu, kalau kita memang nyaman ya gitu, kita bisa menjalin hubungan gitu. Tapi ya karena teman-teman tidak serak dengan dia atau bagaimana, ya tinggalkan saja. Carilah yang mungkin nyaman dan memberikan kehangatan dalam kehidupan, membuat pelan dalam kehidupan kita. Nah selanjutnya mungkin teman-teman yang mau bergabung, silahkan bergabung di IG, live IG PT IPM Kabupaten Semarang. Oke, selanjutnya tentang puisi ini. Bangku di teras rumahku. Sebenarnya aku nggak bisa baca, nggak pengalaman sih untuk membaca puisi ya. Tapi ini saya coba. Oke. Bangku di atas rumahku. Dikala senja melebur
Dikala matahari sangat lelah dan tak mau lagi duduk berbincang. Kelebatan malam tidak lagi memberikan ultimatum ketakutan. Hingga jendela pun tertutup, tidak membuatku turut masuk. Kursi di teras teramat nyaman jika kamu di sebelahnya. Rasa sakit teramat berat, hingga saat matahari masih ingin terduduk, aku telah beranjak. Mencoba mengeringkan luka, dan berusaha merajut kembali. Tak ada kau dan matahari, aku masih berlama di sana, berteriak dalam kerinduan pada jiwa yang telah pergi. Ini puisi ini mengisahkan bahwa rumah adalah sebuah, ada surga di rumahmu, ada kebahagiaan di rumahmu. Kita bisa seluasa di rumah, kita bisa ngapain aja di rumah. Rumah adalah tempat terindah untuk kita pulang. Jauh-jauh mana kita pulang, kita akan kembali. Tentu kita akan kembali ke rumah, ke lingkungan kita, lingkungan yang bernama mendidik kita. Tuh. Oke, selanjutnya menyerah. Aku harus menyerah. Ya, jangan semangat menyerah saja. Aku harus menyerah. Sudah aku coba untuk bertahan, namun tak kuasa. Aku harus menyerah. Besar harapanku untuk bertahan, namun hati tak bisa menerima. Aku harus menyerah. Rasa sakit ini sudah terlalu parah hingga membuat hatiku pecah bergelimang darah dan perasaan terporak-poranda. Aku harus menyerah. Kan kututup semua lembar kisah mimpi indah hidup ini. Cukup. Sudah sampai di sini, aku menyerah. Wah. Ini putus asa itu jangan putus asa lah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam artinya, janganlah berputus asa dengan rahmatku. Nah itu, insya Allah yakinlah bahwa masalah akan selesai. Karena dalam surat Al-Insyirah, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Pastilah, percayalah, yakin husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bukakan pintu penyelesaian yang baik. Yang penting usaha dan berdoa. Kemudian puisi yang selanjutnya adalah pahlawan yang terlupakan. Cermatilah sejak sederhana ini, kawan. Sejak yang terkisah dari sosok sederhana pula, sosok yang terkadang terlupakan, sosok yang sering tak dianggap. Ialah pahlawan yang tak ingin sebut pahlawan. Terkalah kiranya siapa pahlawan ini. Ingatlah lagi kiranya apa jasanya. Ucap sabar dari kata hati menjadi senjata. Keberhasilan kawan itulah jasanya. Cerdasmu dan cerdasku itulah pula jasanya. Bukannya ia yang diharap menang. Sama suksesmu dan suksesmu lah menangnya. Dapatkah kiranya jawab siapa pahlawan ini? Karena nyalah ku dapat sejak ini. Karenanya lah kau dapat baca sejak ini. Julukan ialah pahlawan tanpa tanda jasa. Dapatkah? Mungkin telah teringat olehmu kawan. Mungkin telah kau terka jawabannya. Ialah pahlawan dan orang kedua. Ialah guru sang pahlawan yang terlupakan. Nah, ini puisi dari Ahmad Muslim Abdul Umar. Sebenarnya pahlawan itu memang pahlawan tanpa jasa, pahlawan yang tidak ingin dikenang-kenang ya, pahlawan tidak ingin sanjung-sanjung lah, bahwa pahlawan itu sangat ikhlas untuk merelakan dirinya, mengorbankan sebagian waktu, pikiran, tenaga, harta, tahta, gitu. So, pahlawan itu memang loveful foreigner, pahlawan. Pahlawan bukan soal tentang kekuatan, tapi soal tentang hati nurani. Kita kalau sudah punya hati nurani, mau berkorban sedikit kecil pun itu sudah dinamakan pahlawan. Pahlawan bukan soal kekuatan, bukan sesuatu yang lebih mewah.
Nah, kemudian yang terakhir adalah pena. Pulpen. Pena ku ikat ilmu dengannya. Ku tulis kisah sejarah bersamanya. Pena ku anggap cita-cita dengannya. Ku gapai cita-cita dengannya. Tak lupa teriring doa dan usaha. Sebagai wujud penghambaanku pada Sang Maha Pencipta. Pena bersamanya ku tulis cerita cinta berbau surga. Cinta berbau surga, guys. Ku mencintaimu karena Allah. Ya, itu sungguh berat, sumpah. Sungguh berat versi. Agar manusia tak terjebak pada dunia yang fana. Tak jelas asalnya, tak jelas asal usul hasilnya. Pena, simbol peradaban dari zaman purba ke zaman aksara, di mana manusia tak lagi menghamban diri pada mitos yang tak jelas asalnya. Pena, dengannya hidup manusia menjadi mulia lantaran mencuri ilmu untuk kesejahteraan dunia oleh Andi Lanuri Abadan Syukro. Nah, ini saya mengutip dari komunikasi komentarmu.com. Teman-teman bisa melihat cek di sana, yang mengutip puisi dan panduan. Itu pena ya, sebenarnya kalau kita mau ditenang hingga kita telah meninggal, kita masih dikenang, kita menulislah dengan pena, membuatlah jejak kehidupan. Jejak internet itu penting karena kita akan, kalau mau dikenang ya monggo silakan untuk menulis apa yang kamu suka, ya kita akan dikenang lah, apa tidak. Ini loh tulisan ini loh, si A, si Fulan gitu. Oke, itu adalah sedikit. Mungkin teman-teman yang lain mau bergabung. Terima kasih sudah bergabung, Mas Ananda, Mbak Elisa, Mbak Anis, Pril, dan lain-lainnya. Terima kasih sudah bergabung dan mendengarkan. Itu adalah cukup sekian program dari program acara PNP, Puisi dan Pantun. Sampai jumpa lagi di program acara selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga diri, jaga dia. Lantunkan dalam doa. Jangan lupa bahagia. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa masturun.